Di perbatasan antara kota Palu dan Parigi Motong, di tengah kebun kopi dan hutan lebat, berdiri sebuah warung kecil, beratap seng berwarna kuning pudar. Warga menyebutnya Warung Kuning Ujung Wentira. Tak ada penerangan lampu jalan di sepanjang jalur menuju warung itu. Hanya rembulan dan gemerlap bintang yang kadang mampu menembus sela-sela pepohonan raksasa yang menjulang di sekitar. Malam mulai merangkak ketika seorang sopir bus antar kota bernama Amin tiba di warung itu. Ia baru melewati lembah berkabut, hilir mudik kabut tipis menyentuh bahunya. Udara dingin menusuk kulit. Ban mobilnya tergelincir sedikit di kerikil jalan sebelum sampai di depan warung. Warung itu sepi, hanya satu kursi kayu di luar, satu lampu tempel kecil di dalam yang berkedip-kedip. Aroma kopi hitam yang hangat merambat ke udara, bercampur bau kayu bakar dan lembab tanah hutan. Amin menurunkan barang bawaan dan melangkah masuk. Ia disambut seorang ibu tua berkain panjang, rambutnya panjang dan sedikit beruban, berdiri di belakang meja kayu penuh caret kopi dan piring keramik berwarna putih yang sudah kusam. "Silakan duduk, Pak. Mau kopi hitam? Gorengan baru atas pesanan sopir tadi." Suara ibu tua itu parau, tapi ramah. Amin mengangguk, duduk di kursi reot di sudut warung. Ia mencium bau anyir kayu yang agak busuk, lalu mendengarkan riuh kecil entah suara cicak atau tikus di balik gubuk. "Berapa harganya satu kopi hitamnya, Bu?" tanya Amin sambil menatap dasar gelas keramik yang retak di pinggir. "1.500 rupiah, Pak, tapi jangan terlalu malam di sini. Banyak orang bilang setelah malam purnama warung ini." "Tidak," ibu tua itu menjawab sambil menyembunyikan raut takut di matanya. Amin mengabaikan peringatan itu. Ia lelah, dingin, dan ingin menghangatkan tubuhnya. Kopi dihidangkan sambil ibu tua itu tersenyum samar. Lidah Amin merasakan pahit kopi itu, tapi ada rasa berbeda, seperti ada tambahan rasa tanah basah. Tiba-tiba, angin luar menggoyangkan pintu warung, dan suara ranting patah terdengar dari luar. Lampu tempel berkedip keras, bayangan bergerak di dinding, seperti siluet dua orang berdiri di luar pohon-pohon besar. Amin penasaran, menoleh ke pintu, tapi hanya pepohonan gelap dan kabut tipis yang tampak. Ia kembali ke kursinya, tapi gelas kopinya sudah kosong. Ia yakin belum meneguk sampai habis. "Bu, siapa yang tadi di luar?" tanya Amin dengan suara gemetar. Ibu tua itu diam lama lalu berbisik, "Mereka datang dari Wentira. Orang biasanya tak melihat mereka, tapi mereka melihat kita." Malam makin larut, suara serangga dan angin jadi sunyi. Kabut masuk ke dalam warung melalui celah atap seng, dan tanah lembab merayap ke lantai. Amin merasakan ada tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia menoleh tapi tak ada siapa-siapa. Dalam kaca kecil di dinding, Amin melihat pantulan warung penuh orang, pakaian kuning, wajah mereka pucat, mata merah samar. Mereka tersenyum sambil memandangnya. Ia terkejut ketika ia nyalakan lampu senter di handphonenya. Pantulan itu lenyap, warung jadi gelap, hening. Amin berdiri, mengambil jaket dan tasnya. Ia membayar ibu tua itu dengan uang 2.000 lebih dari harga kopi. Tapi saat menyerahkan uangnya, ibu tua itu tidak meraih, hanya memandanginya sedih. "Tinggalkan saja uangnya, Pak. Begitu juga kopimu. Jangan ambil sesuatu dari sini, bahkan setangkai daun pun," kata ibu tua itu. Amin bergegas keluar, menapaki jalan tanah menuju kendaraan. Saat ia sampai di depan mobilnya, terdengar suara tawa kecil di kejauhan, seperti anak-anak berlari-lari di pepohonan. Ia menoleh, tapi hanya gelap. Saat menyalakan mesin, sesosok perempuan berkain kuning melintas di kaca samping. Sekilas saja, mesin mobil berkedut, lampu mobil redup. Amin tak menunggu lebih lama. Dia gas pedal, lalu meninggalkan warung itu. Suara wanita tua dari belakang pintu warung bergema, "Selamat jalan, Amin. Jangan datang lagi setelah tengah malam." Besok pagi, warga desa di sepanjang jalur itu menemukan warung dalam kondisi bingung. Gelas-gelas pecah, piring berantakan, bekas jejak kaki kecil di tanah yang lembab, tapi tak ada jejak orang kecil. Ibu tua warung tidak terlihat. Warung kuning seolah kosong. Beberapa sopir yang pernah mampir berkata bahwa warna kuning warung yang semula hanya cat biasa, beberapa bagian sudah memudar. Tapi di bagian tertentu, jendela tua, tiang penyangga kayu terlihat seperti berkilau di bawah sinar senja, seperti emas murah.
Dan dari cerita Wentira yang tersebar, warna kuning itu identik dengan kerajaan gaib yang katanya menghias rumah dan benda-benda mereka dengan warna kuning, dengan tugu kuning sebagai gerbang gaib. Warga mulai menyebut bahwa warung itu mungkin berada di tepi lorong Wentera area, di mana alam gaib dan nyata bertemu. Siapa tahu memang benar bahwa warung itu dibangun di lokasi dekat Tugu Kuning, jalan tua yang dilalui para kurir mistis dalam kisah Wentira.